Baik ibu-ibu, jadi kita sekarang akan belajar memahami bagaimana cara menjadi orang tua yang lebih baik. Saya ingin membentuk kelompok. Jadi silakan ibu-ibu di sini buat kelompok yang terdiri dari 3 sampai 4 orang lah ya. Jadi silakan bentuk sendiri, pilih sendiri kelompoknya yang terdiri dari 3 orang atau sampai 4 orang kalau ada yang lebih ya. Sudah Bu ya. Jadi ini kelompoknya sudah terbentuk menjadi 3 kelompok Bu ya. Jadi kelompok 1 ada di sebelah kiri saya, kelompok 2 ada di tengah, kelompok 3 ada di sebelah kanan saya. Jadi tugas dari masing-masing kelompok ini ada 2 tugas Bu. Jadi tugas pertama, silahkan ceritakan kepada masing-masing anggotanya itu hal-hal yang membahagiakan yang dirasakan sebagai orang tua. Kemudian tugas kedua yaitu ceritakan hal-hal yang menyulitkan. Jadi kebalikannya. Yang pertama yaitu ceritakan hal-hal yang membahagiakan. Yang kedua yaitu silakan ceritakan hal-hal yang menyulitkan yang dirasakan sebagai orang tua. Bisa Bu ya? Jadi silakan ceritakan kepada masing-masing anggotanya. Oke, sudah Bu ya? Sudah bercerita semua ibu-ibu? Oke, kalau sudah bercerita semua, saya mau minta perwakilan dari masing-masing anggota untuk maju ke depan, yaitu menceritakan hal-hal yang membahagiakan yang dirasakan sebagai orang tua. Dari kelompok 1 dulu, silakan perwakilannya maju ke depan. Oke, sudah. Jadi selanjutnya kelompok 2, silakan maju ke depan untuk kelompok kedua. Oke, yang terakhir kelompok ketiga, silakan untuk perwakilannya bisa maju. Oke, saya ucapkan terima kasih kepada masing-masing perwakilan yang sudah bersedia. Jadi dapat disimpulkan untuk menjadi orang tua yang lebih baik yaitu cara pertama yaitu dengan mengingat hal-hal yang membahagiakan kepada anak sebagai orang tua. Mengapa seperti itu? Untuk mempererat rasa kasih sayang. Jadi dengan kita mengingat hal-hal yang membahagiakan kepada anak saat kita marah, itu akan perasaan marah kita akan menjadi hilang. Contohnya yaitu tadi seperti contohnya dari kelompok 1, yaitu menceritakan yang diingat sewaktu anaknya berprestasi di kelas. Sewaktu marah ibunya, jadi ketika marah ingatlah hal-hal yang membahagiakan, yaitu dengan mengingat, oh iya anak saya tahun kemarin sudah juara kelas. Maka secara sendiri rasa marah kita akan menghilang. Jadi seperti itu ya. Selain itu, dengan bercerita kepada masing-masing anggota, yaitu dengan bercerita apa yang kiranya menyulitkan yang dirasakan sebagai orang tua, yaitu kita dengan bisa berbagi pengalaman dalam pengasuhan anak, seperti itu ya. Jadi dengan kita mengurangi beban bercerita kepada suami, kepada keluarga atau saudara, itu akan meringankan masalah-masalah yang ada, seperti itu Bu ya. Paham Bu ya? Jadi apa cara pertama barusan Bu untuk menjadi orang tua yang lebih baik? Yaitu harus mengingat hal-hal yang membahagiakan sebagai orang tua. Seperti itu Bu ya. Jadi bisa Bu ya dipraktekkan di rumah. Saya minta untuk ibu-ibu yang hadir di sini agar mempraktekkan juga di rumah Bu ya. Jadi praktekkan, ceritakan kepada Bapak di rumah untuk dilakukan ilmu-ilmu yang kita pelajari. Oke, ayo semuanya ibu-ibu berdiri sudah sekarang. Ayo berdiri. Ini saya ada permainan ya. Ada permainan yaitu
permainan terbalik namanya Bu ya. Jadi silahkan ikuti saya Bu ya. Kepala, pundak, lutut, kaki. Silahkan Bu, apa yang saya kerjakan silahkan diikuti Bu ya. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. 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 Oke, terima kasih untuk ibu-ibu. Ini kok sepertinya gaduh Bu ya, ricuh seperti itu Bu ya. Jadi saya ingin bertanya Bu kepada Ibu Nani. Jadi apa yang dirasakan saat kita melakukan permainan barusan Bu? Apa Bu? Oke, selanjutnya saya juga mau bertanya kepada Ibu Sunarsi. Jadi bagaimana Bu perasaan Ibu ketika saya barusan menyebutkan kepala, tapi yang saya pegang dengkul Bu? Apa yang Ibu rasakan? Oh bingung Bu ya? Oh gitu Bu ya. Terus pertanyaan terakhir, jadi lebih apa yang Ibu lakukan? Lebih mendengar perkataan saya apa meniru perbuatan saya barusan itu? Oh kebanyakan melihat Bu ya. Jadi lebih meniru apa yang Ibu lihat. Jadi dari permainan barusan dapat disimpulkan yaitu melihat kita cenderung melakukan apa yang kita lihat daripada apa yang kita dengar Bu ya. Jadi sama seperti anak-anak Bu. Jadi anak-anak itu cenderung lebih meniru apa yang mereka lihat daripada apa yang mereka lihat. Jadi cara kedua untuk menjadi anak yang lebih baik yaitu harus selaras atau sama antara perkataan dengan perbuatan Bu. Jadi seperti itu. Jadi untuk menjadi orang tua yang lebih baik, cara kedua yaitu harus sama antara perkataan dan perbuatan. Paham Bu ya? Jadi saya mau mengingatkan kembali yaitu cara pertama apa Bu? Ya, cara pertama yaitu dengan mengingat hal-hal yang membuat kita bahagia sebagai orang tua kepada anak. Kemudian cara kedua yaitu harus selaras sama antara perkataan dengan perbuatan. Jadi untuk menjadi orang tua yang lebih baik. Itu terakhir, saya juga mau minta kepada ibu-ibu agar mempraktikkan juga di rumah ya. Jadi tidak hanya ilmu itu berhenti sampai di sini, jadi juga bisa dipraktikkan di rumah. Bisa Bu ya? Oke kalau begitu, terima kasih kalau begitu Bu ya.